Halo sahabat indah, senang dengan jenis monstera namun tidak tahu untuk jenis nama-namanya? Saksikan video saya, di sini akan mengupas tentang jenis-jenis monstera dan masih banyak lagi untuk jenis monstera mulai dari yang besar hingga yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel YouTube saya, Indah Permatasari. Untuk teman-teman yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang. Dan yang sudah lama subscribe, terima kasih banyak atas segala dukungannya. Semoga silaturahmi kita selalu terjalin. Amin. Hari ini untuk sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, saya tidak akan membahas tentang aglonema dan juga tentang anthurium ataupun philodendron. Namun saya akan membahas untuk jenis-jenis monstera. Karena para sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, mungkin saja ada beberapa dari sahabat pecinta tanaman hias yang masih kurang paham untuk jenis-jenis monstera. Ada yang mungkin cuma tahu untuk satu atau dua jenis saja. Dan siapa tahu untuk sahabat indah dan para pecinta tanaman hias yang lagi kepengen cari bibit monstera dan masih bingung untuk menentukan monstera apa saja yang akan dibeli, maka saya akan merangkum jenis-jenis monstera. Kebetulan saya di rumah memiliki jenis Monstera deliciosa. Saya belum berani untuk menyebutnya Monstera King karena saya pelihara tuh dari kecil. Dan untuk sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, langsung saja kita saksikan video yang akan saya berikan untuk para sahabat indah dan para pecinta tanaman hias. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Thank you. Nah, sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, yang ada sekarang di depan kita adalah jenis monstera yang saya miliki. Monstera selain keindahannya, namun pada tanaman hias ini bisa kita masukkan ke dalam ruangan. Contohnya seperti ini. Jadi saya taruh di dalam ruangan itu 2 hari sekali, baru kita keluarin untuk memberikan sinar yang baik dan juga melakukan penyiraman. Oh ya, untuk sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, saya beli monstera ini dari sangat kecil sekali. Nah, bentuk untuk monstera daun yang kecil itu tadinya nih seperti ini. Namun waktu saya beli itu dia tidak membelah seperti sekarang. Namun yang saya beli pada saat itu yaitu jenisnya berbentuk hati, namun dia tidak memiliki lubang-lubang seperti ini. Jadi kalau kita nggak tahu, nggak nyangka banget kalau ini adalah jenis monstera. Nah, untuk jenis monstera yang saya miliki, tadinya ada yang bilang ini adalah jenis Monstera deliciosa. Namun pada saat teman saya bilang itu deliciosa, daunnya baru sebesar ini dan bentuknya memang seperti deliciosa. Namun ketika dia sudah dewasa dan mengeluarkan daun baru, dia malah justru mirip seperti Monstera King. Nah, saya sebetulnya kurang paham untuk jenis-jenis monstera, namun saya akan rangkum untuk beberapa jenis monstera yang saya ketahui. Semoga saja sahabat indah dan para pecinta tanaman hias yang bila memang memiliki wawasan yang lebih tentang jenis monstera, boleh komen di bawah untuk membenarkan bila saja apa yang saya berikan kurang sesuai dengan ciri khas dari monstera. Nah, pada daun monstera muda, dia warnanya lebih hijau. Nah, kenapa saya bilang monstera saya sekarang mirip king? Karena jenis monstera yang saya miliki itu daunnya sekarang jauh lebih lebar dibandingkan yang dulu. Nah, sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, tahu nggak berapa nominal yang dulu sekitar 1 tahun yang lalu saya beli untuk jenis monstera ini. Namun ukurannya ukuran yang kecil, itu hanya sekitar Rp20.000. Namun pada saat pembelian kedua saya sudah mendapatkan harga sekitar Rp150.000.
Dan untuk angka sekarang, untuk jenis monstera yang sudah sebesar ini, harganya sekitar 300 hingga 400 ribu, atau mungkin memang lebih. Saya nggak terlalu memantau untuk jenis harga dari monstera. Namun kapan-kapan kita akan bahas untuk jenis harga dari monstera. Nah, selain dari monstera ini, saya juga punya beberapa jenis monstera lain yang akan saya rangkum. Jadi simak terus videonya. Monstera deliciosa atau sering disebut juga dengan Monstera King. Monstera yang paling banyak dijumpai dengan ciri khas daun yang membentuk hati dan pada daunnya terdapat robekan atau jari-jari yang lebih banyak, sehingga Monstera deliciosa paling banyak diminati karena bentuknya yang unik, daunnya yang lebar serta batangnya yang kaku dan mampu menopang daun menjadi terlihat lebih gagah. Monstera borsigiana. Monstera yang memiliki ukuran jauh lebih kecil dibandingkan Monstera deliciosa. Namun pada daun borsigiana mirip sekali dengan deliciosa, yaitu robek atau membelah menyerupai jari. Ciri daun yang hampir mirip dengan deliciosa atau Monstera King, namun ukurannya saja yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan deliciosa atau Monstera King. Namun pada bagian batangnya memiliki batang yang tidak terlalu kuat seperti deliciosa. Walaupun kemiripan pada daunnya bisa terlihat, namun pada bagian batangnya untuk borsigiana jauh lebih panjang dan cenderung menjadi monstera yang merambat. Monstera epipremnum. Daun pada Monstera epipremnum dia cenderung memanjang dan pada bagian ujungnya lebih meruncing. Pada bagian tengah daun Monstera epipremnum merobek atau putus. Banyak yang menyebutnya juga dengan Monstera ekor naga. Monstera Rhapidopora tetrasperma atau disebut juga dengan Monstera mini. Memiliki bentuk umum pada Monstera Rhapidopora, pada bagian daunnya masih berbentuk hati, namun untuk ukuran daunnya dia lebih memanjang dan tidak membulat seperti deliciosa dan borsigiana. Monstera adansoni atau di Indonesia sering disebut juga dengan janda bolong. Monstera yang satu ini termasuk jenis monstera berdaun kecil dan juga termasuk jenis tanaman yang merambat. Para pecinta tanaman hias banyak memanggilnya dengan sebutan janda bolong. Ciri khas pada adansoni, dia bolong di bagian daun namun tidak sampai merobek ujung daun. Monstera acuminata, jenis monstera yang masih sejenis dengan adansoni atau yang sering disebut dengan janda bolong. Pada ciri khas daunnya memiliki bentuk yang lebih tebal serta batang daun lebih kokoh dibandingkan dengan adansoni. Monstera obliqua, sejenis dengan adansoni dan acuminata, namun pada bagian daunnya memiliki lubang yang jauh lebih besar dan juga daunnya sangat tipis. Namun harga obliqua terhitung per lembarnya saja bisa mencapai 25 hingga 30 juta rupiah. Bahkan bila terdapat kelainan pada daunnya yaitu variegata, harganya bisa mencapai 40 hingga 50 juta rupiah. Monstera variegata, mungkin para pencinta tanaman hias dan sahabat indah langsung bisa mengenali untuk jenis monstera yang satu ini karena warna genetik yang berbeda dengan kebanyakan monstera lainnya dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Berakhir sudah rangkuman hari ini, semoga saja para sahabat indah dan para pecinta tanaman hias bisa termotivasi. Dan saya mohon maaf bila ada salah kata, tindakan, ucapan, perlakuan yang kurang berkenan. Terima kasih banyak, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Thank you.